apa sih sebenarnya tren terkini dari F&B di tahun 2023 sampai mungkin forecast-nya di 2024 ini seperti apa? Mungkin dari segi makanan minumannya, dari segi konsep restorannya, apakah memang consumer itu suka yang one stop shop solution di mana semuanya ada kayak Teguh Superstore, ataukah memang mereka lebih suka yang customized datang ke sekolah atau bagaimana sih Pak? Karena kan sebenarnya juga banyak company yang menawarkan minuman seperti Betul, Teguh dalam hal ini. setuju. Bagaimana differentiate itu dan bagaimana juga consumer behavior seperti yang tadi Anda amati gitu ya, benar-benar bisa translating ke kinerja Teguh yang luar biasa gitu Pak di 2023 ini. Jadi yang pertama memang saat ini Teguh didukung dengan AI. Jadi AI dan consumer research yang sudah kita mulai jalankan dari 2023. 2023 dan itu yang membuat kita bergerak. Jadi Teguh itu bergerak bukan dari tren karena saat ini sangat trennya Risky sangat ya Pak ya, dinamis. kalau tren kan dinamis banget ya. Contohnya kita lihat ke satu media sosial A, Sukanya orang melihat suka ini. ini, B ini, C ini, dan itu yang membuat kita harus coba mengelompokkan itu melalui AI, kita translate menjadi perilaku konsumen sehingga nanti akan keluaran 3. Jadi keluaran yang pertama itu kategori produk apa yang cocok untuk konsumen itu. Nah, yang kedua adalah channel apa yang kita bisa harapkan bisa berhasil. Dan yang ketiga adalah platform. Apa platform itu bisa menggunakan online, offline, atau memang platform lain ya. Nah, dalam hal ini salah satu yang menurut saya kita berhasil itu adalah begitu kita melihat perilaku konsumen terhadap es krim. Jadi es krim ini kita coba memang hasil riset kita memang konsumen ingin menyajikan es krim yang lebih menarik, lebih unik gitu kan. Jadi itu juga berdasarkan consumer research. Betul, consumer research. Jadi karena memang target kita memang di kategori middle low, kita cari berdasarkan riset bahwa mereka memang lebih mengutamakan experience. Mengutamakan experience, mengutamakan value over the price gitu kan. Jadi value apa yang bisa diberikan daripada harga yang dia bisa bayarkan. Nah, dari situ kita coba translate gayanya es krim Teguh. Sudah kita Jadi memang ada division sendiri untuk division produk sendiri ya Pak. Betul. Ya, yang memang akhirnya mentranslate kira-kira apa sih sebenarnya consumer suka, didefinisikan dan di outputnya itu adalah es krim itu tadi gitu ya. Setelah dari situ baru masuk ke channelnya. Nah, es krim ini masuk ke multi channel. Multi channelnya apa aja sih Pak? Contohnya kios gitu ya. Kios. Di Desember kita akan sudah masuk es krim keliling. Oh, menarik. Keliling. Terus kita udah masuk es krim go to school. Kita udah masuk es krim ke kantin atau food court. Kita masuk juga nanti es krim ke office. Gitu. Jadi karena memang perilaku konsumen office. Jadi perilaku konsumen ini sangat sangat dinamis. Jadi memang kita yang haruskan mengikuti perilaku konsumennya. Dan yang paling sering kita kerjakan es krim itu masuk ke event-event. Terutama event-event yang keluarga gitu ya Pak ya. Event-event keluarga, event-event musik. Jadi lagi-lagi memang eksibisi. The produk bisa bagus, tapi semua orang tentunya menawarkan produk yang bagus. Dan dalam hal ini siapa yang paling mengerti consumer itulah yang akan jadi the winner of the market. Betul. Ya, dan gitu bagaimana ya, produk itu bicara kan? Ya. Bagaimana produk itu berbicara dan mengerti gitu ya apa yang diinginkan consumer. Setuju. Dan mungkin itu kunci resepinya dari Teguh. Pak, ini ada pertanyaan juga terkait kita tahu nih F&B ini pemainnya tidak hanya lokal, tapi ada juga yang dari China gitu ya. Nah, how do you compete with those brands? Jadi memang tantangan F&B tidak hanya Teguh itu bahwa Indonesia itu memang hampir tidak ada barrier untuk F&B. Jadi semua orang bisa membuka F&B. Jadi anggap Teguh ada di satu, sebelahnya bisa. Jadi tanpa harus ada regulasi dan apa. Jadi itu yang membuka market itu untuk open selebar-lebarnya. Jadi Indonesia itu seperti kita tahu generasi milenial tumbuh, Gen Z tumbuh, itu yang sangat produktif dan ditambah dengan populasi. Nah, ini menjadi menjadi gulanya buat para pemain-pemain baik lokal maupun luar untuk masuk ke F&B. Nah, resikonya adalah pada saat para pemain F&B dari luar masuk, tidak ada memang mengenai regulasi, mengenai penggunaan bahan baku, regulasi halal. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Nanti juga saya akan tanyakan mengenai hal itu ya Pak ya, aspirasi dari Anda. Targetnya kan sebetulnya yang tadi ya, bahwa
industri F&B Indonesia itu menggerakkan semua sektor. Dan harusnya dilindungi gitu ya Pak ya? Betul, jadi tidak hanya melindungi sektor untuk F&B-nya sendiri, tapi memang di situ ada industri kemasan,